Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama Mr. Eki, walaupun secara virtual. Hari ini kita akan membahas tentang hak dan kewajibanku dalam bertetangga, yang merupakan subtema 3. Dan sebelumnya, kita telah membahas tentang hak dan kewajiban kita di keluarga, di sekolah, dan kita telah jelaskan juga apa manfaat dari mengetahui hak dan kewajiban kita di keluarga, dan di sekolah. Pada kali ini, Mr. Eki akan menjelaskan hak dan kewajiban dalam bertetangga. Nah, kenapa sih kita harus mengetahui hak dan kewajiban kita dalam bertetangga? Sebelumnya, kita telah membahas tentang hak dan kewajiban kita di dalam rumah, di keluarga, dan juga di sekolah. Yang tentunya saja, saat kita mengetahui hak dan kewajiban kita, kita akan menjadi lebih tahu bagaimana apa yang harus kita lakukan dan apa yang nanti kita akan dapatkan. Tapi sebelum kita akan membahas lebih dalam mengenai hal itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Selesai? Yang kedua, siapkan buku tulisnya. Yang ketiga, siapkan alat tulisnya. Sudah siap? Sudah kalian siapkan belum? Buku tulisnya dan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal yang penting yang Mister sampaikan dan juga hal-hal yang penting yang kalian lihat di gambar di layar yang kalian sedang lihat. Sudah? Mari kita mulai. Sebelum Mister ingin membahas lebih dalam lagi, apakah hari ini ada dari kalian yang tidak masuk? Alhamdulillah, semuanya masuk ya. Nah, mari kita mengulang. Kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban di keluarga, di sekolah. Kalian masih ingat bukan? Hak dan kewajiban kita di keluarga dan di sekolah. Misalnya, hak dan kewajiban di keluarga. Hak kita di keluarga adalah mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua kita. Sedangkan kewajibannya adalah menghormati, menyayangi, merawat mereka. Sedangkan di sekolah, kita memiliki kewajiban mendengarkan, mentaati seorang guru. Haknya adalah mendapatkan bimbingan dan pembelajaran informasi baru dari guru tersebut. Oke? Ada yang ingin ditanyakan mengenai hak dan kewajiban di keluarga dan di sekolah? Tidak ada, kalian masih ingat semua. Pintar. Jika ada yang bingung, bisa langsung ditanyakan kepada Mister. Oke? Nah, sebelum kita membahas tentang hak dan kewajiban dalam bertetangga, kita harus tahu dulu, apa sih itu tetangga? Mister yakin kalian sebenarnya sudah tahu apa itu tetangga, tapi bingung ngejelasinnya bagaimana ya? Nah, penjelasannya adalah tetangga merupakan orang yang rumahnya dekat dengan kita atau penghuni yang tinggal di sekeliling rumah kita. Jadi, coba kalian keluar dari rumah, kalian cek nih, lihat kanan kiri kalian, depan, samping kiri, samping kanan, serong kiri, kalian lihat. Ada rumah-rumah bukan? Dan di rumah-rumah tersebut ada penghuninya bukan? Nah, penghuni yang tinggal di situ, entah berapapun jumlahnya, ada yang 5, ada yang 10 mungkin, ada yang lebih dari itu mungkin. Nah, itu merupakan tetangga kalian dan mereka memiliki hak yang kalian harus penuhi. Kenapa sih kita harus belajar tentang hak dan kewajiban? Nah, dikarenakan mereka tinggal di dekat rumah kita, di sekeliling rumah kita, alangkah lebih baiknya kita membangun hubungan yang baik dan erat dengan tetangga kita. Kenapa? Agar tempat tinggal kita menjadi terasa lebih aman dan nyaman. Nah, kalau seseorang memiliki pengetahuan tentang hak dan kewajibannya di dalam bertetangga, maka lingkungan akan menjadi aman, nyaman untuk kita tinggali. Sebaliknya, kalau kita tidak mengetahui hak dan kewajiban kita, maka hubungan yang tidak harmonis dan tidak baik dengan tetangga akan menjadikan lingkungan tempat tinggal kita ini tidak nyaman, tidak aman, dan juga tidak asik. Dan kalian pasti lama-lama tidak betah tinggal di sana. Nah,
Kenapa juga kita harus membangun hubungan yang erat dengan tetangga-tetangga kita? Selain untuk membangun lingkungan yang aman dan nyaman, tentu juga saat kita ada musibah, maka nanti akan lebih mudah ditolong oleh mereka. Ketika kita memiliki hubungan yang erat dan bagus dengan mereka. Dan kebalikannya, kalau hubungan kita tidak erat dan tidak bagus, maka yang terjadi adalah kalian ketika terjadi musibah atau apapun itu, kalian tidak akan ditolong, bahkan akan dibiarkan. Kalian mau seperti itu? Tentu tidak, bukan? Kalian pasti pernah ditolong kan oleh tetangga kalian, betul tidak? Betul kan? Nah, sebelum kita membahas tentang hak yang merupakan suatu hal yang akan kita dapati, kita harus membahas tentang kewajiban dalam hidup bertetangga, yang itu merupakan sesuatu hal yang harus kita lakukan kepada orang lain dalam rangka memenuhi hak mereka. Apa saja itu? Yang pertama ada beramah tamah. Yang kedua ada memberikan bantuan. Misalnya, kita melihat tetangga kita sedang membawa barang-barang yang sangat berat atau barang-barang yang sangat banyak. Dan dia kita lihat sedang kesulitan, maka kita yang melihatnya bisa menawarkan diri apakah mau dibantu atau tidak, seperti itu. Yang ketiga, menjaga keamanan. Biasanya di lingkungan-lingkungan rumah ada yang namanya pos ronda yang biasanya digilir dalam setiap minggu. Betul? Karena di rumah Mister seperti itu. Tapi mungkin ada di beberapa rumah komplek yang tidak seperti itu. Yang keempat, menjaga kebersihan. Nah, menjaga kebersihan ini adalah kalian tidak membuang sampah sembarangan, lalu tidak membuang sampah di halaman tetangga, tidak membuang sampah di got, dan lain-lain. Apalagi membuang sampah di halaman tetangga, itu sangat tidak sopan, dan juga pasti nanti hubungannya merenggang dan menjadi tidak baik. Yang kelima, hewan peliharaan jangan sampai mengganggu. Nah, ini, di lingkungan Mister, ini kalian bisa menjadikan contoh ya. Di lingkungan Mister, banyak yang memelihara kucing dan anjing. Tapi sayangnya, mereka tidak merawat peliharaan mereka dengan baik. Kenapa Mister bisa bilang seperti itu? Dikarenakan kotoran hewan-hewannya itu berserakan di mana-mana dan mengganggu kita sebagai tetangganya. Jangan sampai kalian tiru hal itu. Jika kalian ingin merawat suatu hewan peliharaan, namanya juga hewan peliharaan. Berarti kalian harus namanya menjaganya, merawatnya, memperhatikannya. Jangan sampai tetangga-tetangga di sekitar merasa terganggu dengan bau kotorannya, dengan kehadirannya, dengan gonggongannya, dan semacam yang lain. Lalu yang keenam ada bertutur kata dengan sopan dan santun, terutama kepada orang yang lebih tua. Bukan berarti kepada tempat yang sebaya atau yang lebih rendah, kalian bersikap seenaknya. Tidak boleh. Kalian tetap juga harus memberikan contoh yang baik kepada mereka, bertutur kata yang sopan, santun, dan baik kepada mereka. Bahkan dapat memberikan contoh kepada teman-teman kalian yang masih di bawah umur. Tadi kita sudah membahas tentang yang namanya kewajiban. Kali ini kita akan bahas tentang hak dalam bertetangga. Hak dalam bertetangga artinya suatu hak atau suatu hal yang diberikan oleh orang lain untuk diri kita. Hak dalam bertetangga diantaranya adalah merasakan lingkungan yang damai. Yang kedua, merasakan lingkungan yang aman. Yang ketiga, merasakan lingkungan yang nyaman. Yang keempat, merasakan lingkungan yang bersih. Yang kelima, dihormati oleh tetangga. Yang keenam, diperlakukan dengan sopan oleh tetangga. Yang ketujuh, merasakan kehidupan antara tetangga yang bersatu. Yang kedelapan, menikmati lingkungan yang rukun. Yang kesembilan, menikmati lingkungan tidak penuh sampah. Coba yang lain dibaca. Ya, pinter. Nah, sekarang perhatikan cerita yang akan Mister ceritakan tadi. Sebenarnya Mister sedikit sudah menyinggung mengenai peristiwa tersebut, yaitu peristiwa di mana di lingkungan Mister tadi itu banyak yang namanya hewan-hewan peliharaan. Pasti di rumah kalian juga ada kan tetangga-tetangga yang memelihara hewan, atau mungkin kalian sendiri yang memelihara hewan itu. Mister tidak mempermasalahkan sebenarnya kalau kalian ingin memelihara hewan, karena itu hak kalian. Tapi ingat, tadi ada kewajiban. Kewajiban kalian adalah, salah satunya adalah menjaga bagaimana hubungan kalian dengan tetangga sekitar itu baik. Salah satunya adalah dengan
menjaga, merawat, memperhatikan hewan peliharaan kalian. Jangan sampai mengganggu. Kalau kalian ingin pelihara, ya itu hak kalian. Tapi ketika sudah mengganggu, maka itu berarti ada yang salah dengan kalian. Dan wajar jika suatu saat ada tetangga yang menegur kalian, oke? Nah, sekarang siapkan gambaran lingkungan rumah kalian, jangan lupa diwarnai. Mister tunggu ya. Dan bisa kalian kirimkan di WA Mister, oke? Atau kirimkan lewat link yang telah Mister kirim lewat Google Form. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mari kita berdoa. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.